Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel saya Mustafa Teknik. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya maksudnya saya mau melakukan pergantian kunci pada locker. Jadi locker itu ternyata bisa loh teman-teman ganti kuncinya doang ya, tanpa harus ganti apa namanya locker-lockernya segelondong gitu. Kita bisa cukup ganti kuncinya aja ya, kunci set ya maksudnya, kunci dengan rumah kuncinya. Oke, daripada lama, yuk kita langsung melakukan pergantian saja. Ya, ini kondisi awalnya ya, masih pakai kunci yang lama ini, cuman nggak ada kuncinya. Ya, ini ada kunci baru, rumah kuncinya sama satu apa lagi namanya, tuasnya ya. Nah, ini kita buka ya, ini yang akan diganti nih salah satunya. Ini tuasnya nanti kita gunakan yang lama ya teman-teman, karena yang baru nggak sesuai itu bentuknya. Ya, pertama-tama kita buka dulu ya, ini yang obengnya ini. Yang skrunya kita kendorkan, kita lepas apa nih namanya, pengungkit ya. Kemudian kita buka juga untuk murnya nih, mur 22 ya, kita putar ke kiri untuk melepasnya. Kemudian setelah terlepas rumah kunci bisa didorong ya, bisa didorong ke depan. Nah, ditarik tuh. Nah, terlepas. Ini adalah kunci rumah kunci yang lama dan rumah kunci yang baru ya. Oke, kita pasang yang barunya ya teman-teman. Kita lepaskan dulu dari murnya, kita masukkan, dan ternyata mentok. Nggak bisa ya teman-teman. Ini agak beda sedikit ya diameternya, jadi perlu diperbesar sedikit ya. Kita gunakan bor untuk membesarkannya. Ya, dirasa cukup. Nah, kita masukkan lagi dan les ya, masuk. Oke, masuk dengan baik ya, tinggal dikasih baut ya dari dalam. Oke, ini baut barunya, kita kencangkan. Ya, sini ada bagian dalam bagian luar beda ya teman. Bagian dalam itu ada kayak gerigi-geriginya, kalau yang luar itu yang datar ya. Ini kita masukkan, kita putar ke kanan ya, seperti biasa. Oke, kalau sudah pakai tangan dirasa cukup, kita pakai kunci ya, kunci 22 ini teman-teman bisa. Oke, setelah dirasa cukup, kita pasang pengungkitnya. Nah, pengungkitnya kita ini bisa untuk beberapa posisi ngadepnya ke atas, ke bawah, jadi nanti kita sesuaikan saja ya. Kita lepaskan dulu skrunya. Nah, ini pengungkitnya, seandainya pasang begini pas nggak ya, nanti kita sesuaikan. Atau begini. Nah, ini ada beberapa pilihan nih, kita coba kencang. Nah dia mainnya dari salah ya. Nah, yang benar itu seperti ini. Nah, set, ini posisi ke kunci. Nah, ini buka kunci. Nah, itu benar-benar. Kalau sudah benar, oke, kita kencangkan murnya. Oke, setelah dirasa cukup, kita tes lagi ya. Oke ya, pemasangan kunci yang baru sudah oke. Kita asin lagi ya untuk posisinya supaya benar-benar pas, dan kita kencangkan lagi supaya posisinya sesuai. Ini baru satu ya teman-teman, sudah oke. Kita tes, tutup, kunci, lepas. Oke, ini dibuka juga nggak bisa ya, karena posisinya udah ngunci. Kita buka lagi, klik. Nah, kebuka, artinya untuk satu ini sudah oke ya teman-teman. Buka tutup sudah oke. Kemudian saya pasang beberapa, ini banyak sih teman-teman, ada 12 totalnya yang saya pasang di hari ini. Sudah terpasang semua ya.
pengerjaannya sih ya sama ya seperti tadi ya. Ini saya cuman satu aja yang saya video nih. Nah, kemudian untuk membuat identitas saya buatkan ini ya teman-teman, dari bahan PVC yang polos ini. Dari bahan PVC yang polos, terus nanti saya lubangin ya. Oke, setelah cukup ya, setelah dirasa cukup, ini samping-sampingnya kita gerinda dulu ya, biar enggak terlalu runcing ya. Nggak perlu banyak-banyak, dikit aja, yang penting nggak runcing. Ya, dikit-dikit aja. Oke, nah jadi ini contohnya teman-teman ya. Ini yang nggak digerinda itu lancip ya, kalau udah digerinda itu virus ya, jadi nggak berbahaya ya. Oke, tuh, ini berbeda dengan yang di bawah tuh, masih jadi tajam. Oke, kemudian setelah sudah tirus kita lubangin ya teman-teman, lubangin kita aja sih. Ini kita lubangin dengan mata bor yang kecil aja sih, atau seperlunya. Setelah dilubangin, oke, baru kita masukkan ke apa namanya, gantungan kunci ya, ke bagian, nah itu ke situ. Jadi ini untuk memberikan identitas. Setelah dimasukkan, ini biar nggak usah gede-gede, maksudnya kalau satu segede kayak KTP gitu nanti kegedean, yang kecil aja lah. Nah, baru kita kasih identitas. Misalkan nih nomor, karena ini yang paling atas, paling kiri, saya kasih nomor 1. Nomor 1, di belakangnya juga nomor 1. Oke, setelah ini dikasih identitas, di lokernya pun kita kasih nomor ya, supaya nggak tertukar, nggak keliru. Jadi kalau lagi nyari itu misalkan ditaruh di ember ya, kita nggak bingung. Oke, 1 ya, jadi di lemarinya 1, dikunciin juga nomor 1 teman-teman. Begitu seterusnya, semua kunci saya kasih identitas. Nah, ini salah satu kunci yang menggunakan gembok ya, ini karena dulu nggak tahu ternyata ada yang jual kuncinya ya, kunci set itu. Jadi dulu pakai gembok, ternyata ada yang lebih mudah ya kalau kita tahu ya. Makanya saya berbagi supaya teman-teman tahu ya, tidak terjadi yang kayak gini-gini lagi nih ya. Oke ya, ini hasil akhirnya 1 ya, 2 3 ya. Jadi misalkan ketukar apa, kita ambil kuncinya nih ya kan, kita nggak bingung lagi. Ini nomor 7 berarti cocoknya dengan yang nomor 7, contoh ya. Nah ya, nggak bakal tertukar ya, ini 1. Jadi kalau kita simpen kuncinya dalam satu tempat gitu ya, kita nggak takut tertukar lagi. Oke ya, itu dia pergantiannya ya teman-teman. Lumayan lah ya, daripada loker lama nggak kepake, terkunci, kuncinya hilang ya kan. Kita lakukan pergantian kuncinya saja kan, itu lebih menghemat ya. Atau ya pokoknya lebih bagus lah daripada kita misalkan ganti segelondong ya kan, dengan loker-lokernya kan pasti lebih mahal lagi. Untuk kuncinya juga sudah saya kasih identitas ya, jadi ada 1, 2, 3, 5 sampai seterusnya. Dan di lokernya pun saya kasih nomor ya. Jadi harapannya sih untuk mempermudah misalkan mencari kunci gitu, seperti itu. Jadi gantungan kunci sering untuk identitas setiap kuncinya saya kasih pakai bahan yang ya nggak keras-keras banget ya, PVC bekas ya. Ya mudah-mudahan video saya yang singkat ini bisa memberikan
inspirasi lah atau apalah masukan, barangkali teman-teman ada yang memiliki masalah yang sama di kantor atau di rumah gitu. Ternyata bisa loh teman-teman. Kunci set gitu paling kisaran 15.000 20.000-an lah ya, nggak jauh dari itu. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Dah.